Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang pengenalan teknik telekomunikasi. Yuk langsung aja simak pembahasannya, let's go. Sebelumnya, apa sih telekomunikasi itu? Komunikasi merupakan interaksi antar dua orang atau lebih. Dalam komunikasi terdapat pengirim informasi atau transmitter dan penerima atau receiver. Sedangkan telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Bentuk telekomunikasi awal yang pertama, yaitu menggunakan asap, kedua menggunakan trompet Mesir, ketiga menggunakan drum Afrika, dan yang keempat menggunakan kentongan. Teknologi telekomunikasi mulai pertama kali berkembang pada awal abad ke-19 melalui perangkat elektronik, masih menggunakan listrik statis pada saat itu, yang bernama telegraf. Telegraf menerapkan ilmu elektromagnetika, yaitu dengan menerapkan pesan manusia yang dijembatani dengan kode Morse ke dalam sinyal listrik, lalu disampaikan ke penerima. Namun kelemahannya adalah jarak rambat sinyal terbatas hanya berjarak 2 mil saja. Selanjutnya, teknologi elektromagnetika mengalami perkembangan menjadi telepon. Telepon merupakan salah satu transisi perkembangan yang paling efisien karena bisa mengirim informasi suara secara real-time. Kemudian smartphone mulai berkembang pada tahun 2000-an. Teknologi ini menerapkan sistem pengiriman informasi menuju penerima hanya dalam genggaman saja. Smartphone terus mengalami perkembangan hingga sampai saat ini. Dalam penerapan perkembangannya, banyak teknologi transmisi sinyal yang berkembang, di antaranya adalah wired dan wireless. Wired adalah sistem transmisi sinyal dengan menggunakan kabel. Sedangkan wireless adalah sistem transmisi sinyal tanpa menggunakan kabel. Pada zaman sekarang, teknologi wireless lebih banyak digunakan karena lebih mudah dan cepat serta memiliki mobilitas yang tinggi. Selanjutnya, dalam transmisi telekomunikasi kita mengenal transducer. Transducer adalah peralatan yang mengubah satu bentuk energi sinyal ke bentuk energi sinyal yang lain. Transducer di sini berguna untuk mentransmisi alat-alat listrik menjadi non-listrik atau sebaliknya. Dalam telekomunikasi kita mengenal istilah signaling. Konsep signaling bisa dilihat saat kita menghubungi seseorang melalui telepon, lalu perangkat telepon akan memberi tanda atau signaling ke orang yang akan kita tuju. Namun dalam penerapannya terdapat masalah koneksi yang menyebabkan proses ini terhambat. Untuk mengatasinya kita dapat menggunakan sentral telepon. Sentral telepon berfungsi membantu proses switching atau penyambungan. Karena sentral berfungsi sebagai switching, maka ia harus menangani dari mana panggilan berasal dan kemana tujuan sambungan. Pada telepon, jaringan akses adalah jaringan dari telepon ke sentral. Sedangkan jaringan inti adalah jaringan yang menghubungkan sentral dengan sentral. Jaringan inti disebut juga sebagai jaringan telekomunikasi. Jaringan akses menggunakan radio atau jaringan lokal akses radio yang disingkat dengan jar lokal. Pada jaringan HP, jaringan akses menggunakan kabel tembaga atau jaringan lokal akses tembaga yang disingkat dengan jar lokal. Pada telepon konvensional, jaringan akses menggunakan serat optik atau jaringan lokal akses fiber yang disingkat dengan jar lokal. Adapun pada layanan TV kabel, internet, telepon digital biasa disebut dengan layanan triple play. Selanjutnya, jaringan akses merupakan jaringan dari terminal user menuju ke jaringan inti, atau dari jaringan inti ke terminal user. Kinerja jaringan akses lebih banyak ditentukan oleh kualitas sinyal yang melewati jaringan tersebut. Kualitas sinyal yang sampai di jaringan inti akan tergantung pada kualitas sinyal kirim dan kualitas komponen pada jaringan akses. Ukuran standar untuk kekuatan sinyal adalah dBW atau dBmW, atau singkatnya adalah dBm. Sedangkan ukuran standar dari komponen pada jaringan akses
ditentukan oleh redaman dan derau yang diberikan oleh jaringan. Dalam kemajuan era teknologi yang semakin pesat, digitalisasi semakin berkembang, diantaranya adalah ISDN, VoIP, WhatsApp, Line, dan lain-lain adalah bentuk telepon baru yang berbasiskan data digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengubahan sinyal analog ke data digital yang dilakukan dalam digitalisasi. Kita mengenal biner. Biner adalah sebuah sistem penomoran menggunakan 0 dan 1. Contoh bilangan biner adalah 0, 10, 010, 100, 111 dan seterusnya. Satu simbol angka biner disebut 1 bit. Dua simbol angka biner disebut 2 bit dan seterusnya. Contoh 0 adalah 1 bit. Sedangkan biner 10 adalah 2 bit. Biner 110 adalah 4 bit biner. Cara untuk mengubah sinyal analog ke digital menggunakan ADC atau analog digital converter. Terdapat beberapa teknik modulasi. Yang pertama ada amplitudo modulasi atau AM. Pada amplitudo modulasi, amplitudo sinyal analog digunakan untuk memodulasi data digital. Misalnya, dalam penyiaran radio AM, amplitudo gelombang radio berubah sesuai dengan sinyal suara. Selanjutnya ada frekuensi modulasi atau FM. Dalam frekuensi modulasi, frekuensi gelombang radio berubah sesuai dengan data digital. Ini digunakan dalam penyiaran radio FM, dan yang ketiga ada modulasi digital. Pada modulasi digital, data digital diubah menjadi sinyal analog yang memiliki frekuensi tertentu. Ini digunakan dalam komunikasi seluler dan Wi-Fi. Lalu terdapat blok transmisi. Setelah sinyal modulasi dibentuk, mereka dikirim melalui berbagai blok transmisi dalam sistem telekomunikasi. Blok transmisi ini bertujuan untuk mengirimkan sinyal dengan efisien dan akurat. Adapun beberapa komponen utama dalam blok transmisi meliputi, yang pertama ada pemancar atau transmitter. Pemancar mengambil sinyal analog atau digital yang sudah dimodulasi dan mengirimkannya melalui medium transmisi. Yang kedua ada saluran atau channel. Saluran adalah medium fisik atau non-fisik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal. Ini bisa berupa kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, atau bahkan ruang angkasa. Dan yang ketiga adalah penerima atau receiver. Penerima menerima sinyal yang dikirim melalui saluran, mengubahnya kembali menjadi sinyal digital, dan mendekode informasi. Dalam telekomunikasi, terdapat beberapa parameter kinerja kunci yang harus diperhatikan. Pertama yaitu kapasitas saluran. Kapasitas saluran adalah jumlah informasi maksimum yang dapat ditransmisikan melalui suatu saluran dalam satu waktu tertentu. Yang kedua yaitu rasio sinyal ke noise atau SNR. SNR adalah mengukur sejauh mana sinyal di atas gangguan. Semakin tinggi SNR, semakin baik kualitas sinyal. Yang ketiga yaitu laju bit atau bit rate. Bit rate adalah jumlah bit yang dapat ditransmisikan per detik. Bit rate yang lebih tinggi memungkinkan lebih banyak data untuk ditransmisikan dalam waktu yang lebih singkat. Yang keempat yaitu latensi. Latensi adalah waktu yang diperlukan sinyal untuk bergerak dari pemancar ke penerima. Dalam aplikasi real-time seperti telepon dan video konferensi, latensi harus rendah. Dan yang kelima yaitu ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah sejauh mana data yang dikirim sesuai dengan data asal tanpa distorsi atau kesalahan. Inovasi sistem komunikasi serat optik. Serat optik adalah serat tipis fleksibel dan transparan yang bertindak sebagai pemandu gelombang untuk mentransmisikan cahaya di antara kedua ujung serat yang memungkinkan transmisi jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth atau kecepatan data yang lebih tinggi daripada bentuk komunikasi lainnya. Serat digunakan sebagai pengganti kabel logam. Sinyal yang bergerak di serat lebih sedikit mengalami loss dan juga kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Dalam kabel serat optik,
Informasi akan ditransmisikan dengan cara menerapkan prinsip merambat di dalam kaca silinder. Struktur serat optik tersusun atas inti, cladding, dan coating atau pembungkus luar. Bagian pertama yaitu inti. Inti merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya berjalan, sehingga pengiriman cahaya dapat dilakukan. Bagian yang kedua yaitu cladding. Cladding adalah lapisan bahan dengan indeks bias lebih rendah yang bersentuhan erat dengan bahan inti dengan indeks bias lebih tinggi. Hal ini bertujuan agar cahaya hanya terbatas pada inti saja. Dan bagian ketiga ada coating. Coating adalah selubung plastik yang bertujuan melindungi serat dari kerusakan yang diakibatkan dari lengkungan kabel dan gangguan luar misalnya kelembapan. Baik, cukup sekian penjelasan materi pada video ini tentang pengenalan teknik telekomunikasi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.